لكل الصحابة أجمعين ومن الصالحين من الدين والبخاري والمسلمين وما بينهم وآلنا وجدنا وجدنا وأعمامنا وأماتنا أخوالنا خالاتنا وعشرين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وضروا في شيء محمد وعمر الرحمن نودي ويديه جيش بالمحروف نودي شيء من سيئة الرحمن فرق الراوي نودي شيء من سيئة عيسى الفلني نودي شيء من سيئة ملك اليمني نودي شيء من سيئة محمد بطوكي نودي شيء من عبد الوهاب عبد الصمد نودي شيء محمد الشافعي الزمي نودي شيء الفرحي نودي شيء أبي ألاوي الكف نودي شيء أبو حتى المغربي نودي شيء محمد عبد الأحد المجلس اللهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسق الحديث كتاب الله قال حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح عارفين بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid din amin. Lanjutkan ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidak mengkayakan atau mencukupi daripadanya oleh hartanya wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Di sini pada ayat yang kedua ini Allah mengungkapkan ada kata-kata ma aghna anhu maluhu, tapi kemudian wa ma kasab, tidak mencukupi, tidak memadai, tidak akan bisa menolong nanti maluhu hartanya, wa makasab, dan apa yang dia usahakan. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa yang dimaksud wa makasab adalah minal aulad, yaitu termasuk anak-anak. Kenapa? Fa inna waladar rajuli min kasbi, karena anak itu adalah bagian dari usaha orang tua. Kata kasab itu adalah usaha. Kenapa Allah mengungkapkan sudah tidak cukup dengan kata-kata mal, harta, tapi kemudian kata-kata wa ma kasab. Jadi bagi Abi Lahab, hartanya dan apapun yang dia usahakan termasuk anaknya tidak akan bisa menolongnya. Kenapa kemudian Allah menggunakan kata-kata wa ma kasab? Ada apa ini? Ruya diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumu ila al-imani qala Abu Lahab in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni afdadi nafsi min al-azabi bimali wa waladi fa nazala. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kepada kaum untuk beriman, maka Abu Lahab ini ngomong kepada kaumnya, kepada orang-orang Quraisy, terutama orang-orang penduduk Mekah. In kana ma yaqul ibnu akhi haqqan. Seandainya apa yang dikatakan oleh anak laki-laki saudaraku, yang dimaksud dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, haqqan, itu benar. Seandainya apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan oleh anak saudara yang dimaksud anak saudara itu keponakan. Ini apa? Dari mana? Dari Abdullah saudaranya, Abdul Muttalib bapak. Jadi kata Abu Lahab,
seandainya yang dikatakan oleh anak saudaraku itu maksudnya dikatakan oleh Rasulullah SAW itu hakkan benar. Apa yang dimaksud benar itu? Benar bahwa nanti di akhirat akan ada azab, akan ada siksa terhadap apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini selama hidupnya. Karena itu benar, fa inni aftadi nafsi minal azab, maka aku akan menebus diriku minal azab, dari azab itu, dari azab yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar nanti di akhirat akan aku tebus, akan aku bayar. Dengan apa? Bimali, dengan hartaku, wa waladi, dan aku tebus juga dengan anak-anakku. Itu. Jadi kata-kata waladi inilah kemudian ada hubungannya dengan kata-kata wa makasab, dan apa yang dia usahakan. Artinya harta yang dia banggakan, anak yang dia banggakan tidak akan pernah bisa menolong dia nanti di azab. Yang itu yang dibanggakan. Langsung dijawab oleh Al-Quran, ma'aghnanhu maluhu wa makasab. Jadi ini maksud kasab adalah anak-anaknya. Karena dia membanggakan anak-anaknya yang nantinya akan menebus dia, menyelamatkan dia nanti di akhirat kalau memang azab itu ada. Kata Abu Lahab. Maka turunlah ayat. Tanyaannya, emang anaknya siapa aja? Ini anak-anak. Qala Al-Alusi mengatakan, Inka kana li Abi Lahab salah satu abnai, Utbah, Mu'tad, Utaibah. Abu Lahab itu punya 3 anak laki-laki. Ada Utbah, ada Mu'tad, ada Utaibah. Itu pula orang Arab punya anak laki, apalagi laki semua, itu bangganya luar biasa. Kenapa? Karena anak laki itu jadi kebanggaan. Kalau anak perempuan juga ya, itu kata kalau kata orang itu mengambil nasi doang. Kalau anak perempuan, maka Rasulullah SAW diejek oleh mereka. Diejek oleh mereka. Apa yang diejeknya? Karena Rasulullah itu anak laki-lakinya semuanya meninggal dunia 2 kali. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim, meninggal semua 2. Yang hidup apanya? Anak perempuan yang sampai dewasa. Ada apa? Ada Fatimah, ada apa? Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Jadi yang hidup anak perempuan. Maka Rasul diejek, apa diejeknya? Rasul itu dianggap aktar. Aktar itu yang terputus. Apa yang sudah terputus? Nanti itu Muhammad itu enggak apa? Kalau anak perempuan itu enggak, nanti enggak ada apanya? Enggak nasabnya kan? Kalau anak perempuan punya anak, maka ibarat kata kalau kita punya anak perempuan lalu menikah, ada anaknya perempuan itu kan nasabnya kemana? Ke suaminya kan? Terus engkong yang anak perempuan kan nggak dibawa bapaknya. Misalnya seharusnya kayak Hasan kata Husain itu kan siapa bapaknya? Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali bin Abi Thalib kemana? Ali bin Abi Thalib kan ke Abi Thalib kan? Abi Thalib baru ke Abdul Muthalib. Tapi Rasulullah membuktikan bahwa anak perempuan pun nggak jadi masalah, dia tetap cucunya. Makanya Hasan Husain dianggap cucunya Rasulullah, padahal yang anaknya Rasulullah adalah Fatimah, bukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ini menggambarkan bahwa mau perempuan ataupun laki yang namanya nanti dia punya anak, tetap engkongnya yang ikut-ikut nasabnya juga. Nah, tradisi Arab sama dengan tradisi kita juga. Biasanya kalau perempuan nasabnya apa? Putus, ya kan? Pasti nih cucu, kalau kita punya anak perempuan ya, punya cucunya kan bin bapaknya kan? Bapaknya pasti nggak engkong yang perempuan, berarti ke bapaknya yang apa? Yang suami, maka kan putus. Kita kena Hasan dan Husain adalah apa? Cucunya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu anaknya Siti Fatimah, bukannya dari apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi itu membuktikan bahwa mau perempuan mau laki ya sama saja. Nah, Rasul katakan abdar, terputus. Kenapa? Nggak punya anak lagi. Nanti nggak ada kan yang meneruskan generasi Rasul nggak ada lagi. Nah, dijawablah oleh Al-Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencari, yang membenci kau itulah yang abtar. Itu kasusnya Abu Jahal.
Yang membenci engkau lah yang abtar. Dibantah oleh Quran, inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci engkau itulah yang abtar. Yang apa? Yang akan terputus nasab. Sekarang kita tanyakan, cerita Rasulullah masih ada sampai sekarang. Kita Umar Khattab masih ada. Abu Lahab, Abu Jahal, ada nggak keturunannya? Kita tanya sekarang ya, ada nggak yang baca sejarah keturunannya Abu Jahal? Abtar, putus. Ceritanya sudah pada masa lalu, nggak ada yang terus sekarang. Rasulullah sampai sekarang, walaupun dari Siti Fatimah sampai sekarang apa? Ada habaib, ya kan? Sayyidah, itu apa? Zuriyahnya Rasulullah. Walaupun punya anaknya perempuan, sebab apa? Masih ada keturunannya. Yang abtar dia siapa? Yang membenci Rasulullah, abtar dia, pasti akan terputus. Terputus dalam pengertian tidak ada yang meneruskan generasi keturunannya. Terputus dalam pengertian bahwa tidak akan diceritakan oleh orang lagi nanti di masa lalu. Nggak ada orang yang mau menisbahkan, woi gue keturunan Abu Jahal. Ada yang mau kayak gitu? Ya kan? Ini keturunan Abu Jahal nih. Terus ngapa? Nggak ada yang membanggakan dirinya. Ya kan? Nggak ada yang membanggakan dirinya. Yang membenci Rasulullah itu abdar. Nggak ada yang membanggakan diri. Tapi keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq, nah itu ada semuanya. Kalau dilacakan ada semuanya. Tapi nggak ada yang menisbahkan dirinya keturunan Abu Jahal. Nah, Abu Lahab bangga dia. Kenapa? Punya anak laki, gagal-gagal semua anaknya. Hebat tuh anak laki 3 orang. 3 anak ada Utbah, ada Mu'tab, ada Utaibah. Ini 3 apa? 3 anaknya Abu Lahab. Nah, yang kedua, waqad aslamat awwalani yaumal fath. Yang kedua, Utbah dan Mu'tab itu masuk Islam pada waktu Futuh Mekah. Artinya sudah lama, sudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Lalu ketika Mekah ditaklukkan, Futuh Mekah, baru apa? 2 anaknya Abu Lahab ini, yaitu Utbah dan Utaibah, Utbah dan Mu'tab masuk Islam bersama atau bareng dengan Abu Sufyan ketika Futuh Mekah. Baru masuk Islam. Jadi bapaknya udah apa? Udah meninggal lama nih. Baru Islam ini masih baru. Ketika Futuh Mekah. Ini bukan dari awal-awal. Nah awalnya itu apa? Tetap galak sama Rasulullah, tetap benci sama Rasulullah, ngikutin bapaknya sama emaknya. Nah, tapi yang lebih uniknya lagi, ini kan berarti kalau Utbah, Mu'tab, Utaibah itu anaknya Abu Lahab, kalau berarti kita anaknya encangannya. Berarti sama Rasulullah apa ini? Sepupuan ya? Sepupu ini. Dia Rasulullah sepupu. Ini anaknya encangnya kalau orang mau bilang ini anaknya encangnya Rasul. Encang beneran, bukan encang-encangan. Encang beneran. Dari satu engkong Abdul Muttalib. Kenapa? Abu Lahab itu paman apa? Saudaranya bapaknya atau abangnya bapaknya Rasulullah. Karena Abdullah riwayatnya aposter. Ini apa? Jadi Rasulullah itu berdakwah paling apa ya? Perjuangan paling luar biasa. Encang sama sepupu itu orang yang paling menentang, yang paling galak. Encangnya sendiri. Bayangin jawab. Bagaimana nggak susah ya? Encangnya itu bagaimana orang lain, orang encangnya sendiri, sepupunya sendiri apa? Menentang, melawan, membantah, apalagi orang lain. Lebih uniknya, tapi ini memang tradisi Arab ya. Wa syahida Hunainan wa Taifah. Tapi ini yang namanya Utbah dan Mu'tab ini setelah masuk Islam pernah ikut perang Hunain, pernah ikut perang Taif ya. Ini keduanya, jadi artinya Islamnya bagus. Nah, wa ma Utaibah falam muslim. Utaibah yang ketiga ini enggak masuk Islam. Jadi 3 orang anaknya, yang 2 masuk Islam, tapi nanti setelah Futuh Mekah, berarti kalau ini awal-awal Islam ya setelah berapa belas tahun kemudian, setelah Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah selama 12 tahun, kota Mekah selama 10 tahun, kemudian menundukkan, menaklukkan kota Mekah, itu pada tahun 12 Hijriah, baru apa? Masuk Islam, berarti apa? Ya sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun lah bisa jadi. Oh udah apa? Membenci Rasulullah baru apa? Baru masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan, termasuk juga Abu Sufyan. Nah, ini yang uniknya lagi, wa kanat Ummu Kulsum binta Rasulullah sallallahu indahu. Nah,
Yang uniknya, Ummi Kulsum anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, itu ada istrinya Utaibah. Jadi Rasulullah punya anak Ummi Kulsum, yang anaknya Rasulullah yang perempuan, anak perempuannya itu nikah sama siapa? Sama Utaibah. Utaibah itu anaknya Abu Lahab, anak encangnya. Memang tradisi Arab itu nggak jauh-jauh, ya nikah itu nggak jauh-jauh. Siti Fatimah dinikahkan oleh kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib siapa? Anaknya Abi Thalib kan? Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasulullah. Dia Abu Thalib sama Rasulullah apa? Sepupuan. Nah, anaknya Rasulullah dinikahkan kepada Sayyidina Ali. Jadi masih apa? Masih nasaban. Satu engkong lagi. Yang tadi saya begitu, nggak jauh-jauh nikah ini. Enak, desanya nggak terlalu jauh. Jadi nggak begitu ya. Itu cara memang begitu biasa. Pertama, dia menjaga nasab. Dia menjaga apa? Menjaga nasaban yang dia merasa apa? Suku yang terhormat, yang nggak boleh dia keluar sama suku itu. Nah, Utaibah ini suami dari Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu putrinya Rasulullah SAW. Nah, wa Ruqayyah apa? Putrinya Rasulullah. Inda akhihi Utbah. Ruqayyah itu istrinya Utbah. Kan tadi punya anak 3 nih, Abu Sufyan. Ada Utbah, ada Mu'tab, ada Utaibah. Rasulullah punya putri Ummi Kulsum sama Ruqayyah. Ummi Kulsum nikah sama Utaibah. Terus Ruqayyah nikah sama Utbah. Jadi 2 putri Rasulullah nikah sama dua anak laki-laki Abu Lahab. Bagaimana nggak dekat? Kan berbiasaan dengan repot juga gitu kan. Dakwah Islam ditentang oleh bapaknya, anaknya biasanya apa? Ya sama putrinya kan, masya Allah. Kita nggak kebayang bagaimana perjuangan Rasulullah untuk berdakwah seperti ini. Falamma nazalat surat qala Abu Lahab bin lahum. Nah, ketika turun ayat tabbat syada Abi Lahab, Abu Lahab ngomong sama 2 anaknya. Sama siapa? Sama Utaibah dan sama Ruqayyah. Sama Utaibah dan sama apa tadi? Utbah. Utaibah sama Utbah. Ngomong nih Abu Lahab sama anak. Ketika turun apa? Surah Al-Lahab ini, tabbat syada Abi Lahab wa tab ini. Terus Abu Lahab ngomong sama 2 putranya. Ra'si wa ra'sukuma haram illam tutalliqa ibnatai Muhammadin. Fatallaqahuma. Kata Abu Lahab sama 2 putranya. Palaku dengan pala kamu itu haram. Artinya aku dan kamu 2 haram. Kalau kamu berdua tidak menceraikan 2 putrinya Muhammad. Jadi kalau kamu tidak menceraikan Ummi Kulsum dan Ruqayyah 2 putri Rasulullah itu, aku dan engkau haram. Ini kata bapaknya juga. Ya anak kata gitu apa? Ya patulah bapaknya. Dicerain lah. Fatallaqahuma. Akhirnya apa? Ummi Kulsum sama Ruqayyah diceraikan. Tapi ada yang lebih sadis lagi. Ini Utaibah nih. Tanya. Walamma arada Utaibah ila Syam ma'abi. Ketika Utaibah ini mau pergi ke Syam, mau ngapain? Dagang sama bapaknya Abu Lahab. Sebelum pergi dagang, qala Adiyanna Muhammadan uziyannahu. Dia minta izin bapaknya, aku mau datang dulu kepada Muhammad. Ngapain? Uziyannahu, akan aku sakiti dia. Fatahu, datang dia kepada Muhammad, pada Rasulullah SAW. Faqal, Utaibah ngomong, ya Muhammad. Konyol ya. Kenapa nih? Itu bapak mertua ini kan? Ngomong gitu. Udah bapak mertua, sepupuan juga. Ya Muhammad, ya Muhammad. Inni kafirun bin najmi idha hawa wa billadhi dana fatatallam. Ya Muhammad, aku kafir, aku ingkar, aku nggak percaya dengan bin najmi idza hawa.
Wabillazi dana fatadalla, itu ayat Quran kita. Aku nggak percaya dengan itu. Tsumma tafala amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqa ibnatahu Umma Kulsum. Kemudian dia meninggalkan Rasulullah, Abi ngomong itu dengan Rasulullah. Dan apa yang paling menyakitkan? Wa talaqa ibnatahu. Putrinya Rasulullah bahkan diceraikan di hadapan bapaknya. Kita gitu, jadi nyerahin Ummi Kulsum, anak putrinya Rasulullah, langsung di depan bapaknya, di depan Rasulullah, langsung ngajak Rasulullah. 2 kali sakit hati Rasulullah. Masa ini, udah anaknya diceraiin secara kasar seperti itu, dan juga terang-terangan mengatakan apa? Kafir dia, nggak percaya. Yang namanya seorang Rasul dekat manusia, yang kedua dia seorang ayah dari putrinya, yang ketiga seorang. Artinya apa? Sisi kemanusiaan Rasulullah tetap saja ada. Ya, sisi kemanusiaannya. Ya artinya apa? Ya anaknya seperti itu, diperlakukan seperti itu, yang namanya manusia tetap aja apa? Sakit lah. Wada alaih. Kemudian sama apa? Nyumpahin aja. Kalau da'ala itu nyumpahin kita, ya doain aja. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi kalban min khiyarika. Ya Allah, wasakan dia dengan anjing dari anjing-anjing kau ya Rasul, ya Allah. Ini apa? Rasul mengatakan, kalau kata kita apa? Ya, pokoknya kalau kata hal itu artinya dikuasakan, nanti mau diterkam, mau dimakan kayak. Jadi Utaibah ini didoakan oleh Rasulullah, disumpahin, ya Allah, kuasakan dia, hancurkan dia dengan cara apa? Dimakan anjing kalau gitu. Apa yang terjadi? Fakarasabul asad. Apa? Dimakan oleh harimau dia. Utaibah matinya dia baik, dimakan oleh macan. Itu berkat doanya Rasulullah. Rasulullah pun seorang manusia disakiti seperti itu, sakiti dirinya, disakiti anaknya, keluarga yang dihinakan macam itu. Itulah senjata Rasulullah, mengangkat pandangan itu. Jadi apa? Mati Utaibah, dimakan macan. Kenapa harus mengatakan sallit alaihi kilabika kalban min kilab. Kuasakan dia dengan anjing engkau, ya Allah, di antara anjing-anjing engkau, ya Allah, kuasakan dia. Artinya apa? Binasakan dia dengan cara dimakan anjing, dimakan oleh macan. Walaupun gak anjing, tapi apa? Mati dimakan semuanya. Itu setelah apa ya? Menyakiti Rasulullah. Dia doang. Kali-kali apa? Ini kan Utaibah ya. Kalau yang apa? Yang Utbah dan Mu'tab kan ada masuk Islam kan? Itu Utaibah ini mati dulu. Tapi tadi Utbah dengan Mu'tab dia kan masuk Islam dari Butuh Mekah. Kali ini enggak. Rasulullah masih di kota Mekah. Ingat ya, ini kita kasusnya Rasulullah masih di kota Mekah, belum di Madinah. Dia masih di kota Mekah. Jadi namanya Utbah sama Mu'tab ini nanti masuk Islam. Nah, Utaibah karena saking menyakiti Rasulullah di situ juga. Bagaimana dengan Abu Lahab ceritanya? Setelah menyakiti Rasulullah, wa halaka Abu Lahab ba'da wa'ati badrin sab'i layal fi maradin ma'idin kata'un sama adas. Abu Lahab matinya itu pada waktu Badr, setelah perang Badar, bisa wilayah. Jadi 7 hari setelah perang Badar. Jadi Abu Lahab nggak mati di Badar. Yang mati di Badar itu Abu Jahal, Utbah bin Mu'aid dengan 7 orang teman-temannya itu tewas semua di Badar, mati semua di Badar. Abu Lahab tidak mati di Badar. Matinya 7 hari setelah perang Badar. Matinya bimaradin ma'id atau dia mati dengan sebab penyakit yang menular seperti taun. Taun itu kayak macam wabah. Nah, namanya adasa. Nama wabahnya itu adasa. Kalau sekarang namanya Pak Lepra apa-apalah gitu ya. Jadi apa? Dia sakitnya sakit yang menular. Nanti apa istilahnya? Tidak akan menular ya. Nggak ada orang yang mau deketin dia. Ya, taun macam itu wabah. Nauzubillah dia jangan. Mudah-mudahan sekarang ini nggak disebut wabah lah. Mungkin. Jadi Abu Lahab ini
Tapi dia doang, dia mati dengan penyakit yang menular seperti tahu itu yang disebut dengan penyakit adat. Nah, dia mati karena penyakit itu menular, nggak ada yang berani deketin. Mati begitu aja. Berapa lama? Diceritakan wabakia sayamin hatta antana. Dia mati nggak diapa-apain 3 hari Pak. Sampai antara itu Pak bau bangke, bau busuk. Kenapa? Karena tadi apa? Sakitnya menular. Terus nggak ada yang ngapain, nggak ada yang berani deketin. Padahal orang kaya, orang terhormat, keluarganya pun hebat. Ini azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati nggak ada yang mendeketin. Selama 3 hari dibiarin aja. Akhirnya apa? Ya busuk lah. Wa falamma khaful 'ar hafaru lahu hafratan. Maka ketika mereka itu orang-orang Mekah, khaful 'ar artinya takut ketularan gitu. Takut kena penyakit. Ini kan apa? Udah didiemin, enggak ada yang berani nyentuh. Tapi kan busuk. Takutnya apa? Menyebar ini penyakit. Akhirnya apa ini? Digali lubang. Jadi digali lubang buat ngapain? Buat kuburin dari lubang. Wadafanu ilaiha bi'udin hatta waqa'a fiha. Ini Pak, naudzubillah. Nguburinnya jadi enggak ada yang berani nyentuh. Diapain? Didorong kayak apa? Pakai kayu. Wadafanu ilaiha bi'udin, pakai kayu diapain? Sorong-sorong. Atau dikapanin. Enggak dimandiin. Padahal apa? Orang kaya, keturunan yang hebat. Keturunan hebat apa? Abdul Muttalib kan nantinya kan? Bapaknya kan? Enggak, masih apa? Pamannya Rasul. Tapi Rasul masih ada di kota-kota. Memang Rasulullah di kota ini kan setelah perang Badar, Rasulullah masih ada, artinya langsung ada. Itu Rasulullah tahu kejadian macam itu. Jadi perang Badar itu terjadi kan tahun 2 Hijriah. Jika 2 Hijriah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Abu Lahab ini nggak ikut perang. Tapi mati juga. Ngapain? Disorong-sorong Pak. Nggak ada yang berani Pak. Itu kenapa? Takut ketularan. Dorong ke kayu. Sampai mana dorongnya? Sampai ke lubangnya tadi itu diapain? Udah digali. Lubang digali, itu ayat diapain? Didorong-dorong aja ke kayu. Nah, masuk ke dalam apa? Ke dalam lubang. Summa qadzafu bil hijarati. Kemudian udah masuk lubang, diapain? Enggak diuruk. Jadi batu dia jauh udah lemparin batu aja, lemparin batu. Enggak ada yang berani dekat. Hatta warau sampai rata. Jadi udah masuk lubang, dia jauh Pak, lemparin batu. Enggak ada yang ya kalau kita pakai itu enggak. Udah masuk lubang kan jauh kan? Diapain? Enggak mau dekat. Timpin aja batu. Bukin batu ya kan banyak batu. Sampai apa? Sampai rata semua batu. Sampai tertimbun batu. Kan? Matinya kayak gitu. Maka katakan bahkan ambu kama akhbaru bi Quran. Itulah cerita yang bagaimana telah Allah ceritakan. Matinya orang yang ingkar, matinya orang yang benci Rasulullah itu macam itu. Rasulullah masih hidup. Orang yang benci kepada Rasulullah, orang yang menentang Rasulullah, yang melawan Rasulullah itu matinya kayak gitu. Orang kaya, orang hebat, orang terhormat, tapi bila mati dia terhina. Ada yang mau deketin. Pakaian yang begitu banyak, pakaian begitu banyak, nggak bisa untuk mengkafankan dia. Pengikutnya banyak, nggak ada yang dekat. Berarti anaknya yang tadi yang bernama apa? Utbah sama Mu'tah masih hidup kan? Yang ini udah masih Islam. Anaknya masih hidup, yang tadi yang namanya Utaibah sudah apa? Sudah mati diterkam oleh harimau. 2 anaknya ini masih hidup. Tapi ketika bapaknya meninggal dunia macam itu, anak yang dulu dia banggakan gak bisa menolongnya.
Di dunia nggak bisa, apalagi yang di akhirat. Apa gunanya kekayaan macam itu? Apa gunanya kehormatan macam itu kalau dipenuhi dengan kesombongan? Ini pada masa Rasulullah masih hidup. Pertanyaannya, bagaimana sekarang? Pertanyaannya, ada orang yang benci Rasul macam itu. Apa? Akan ada azab. Cuman caranya berbeda. Orang yang benci Rasul sama. Inna syani'aka wal abtar sama. Orang yang membenci kau itu al-abtar akan terputus. Maka kita, sehebat-hebat apapun kita atau sejelek-jelek apapun orang lain, janganlah menghinakan orang. Apalagi sampai menghinakan apa? Zuriyahnya Rasulullah SAW. Zuriyah itu apa? Ya, kalau kita kata para habaib, para sayyid, itu kan turunan Rasulullah. Ya, manusia ada nilainya, betul. Manusia itu punya nilai dengan ibadah, ya. Tapi apa yang kita mau pungkiri kalau memang beliau betul-betul keturunan Rasulullah, dari keturunan anak keturunan Rasulullah, ya sudah kenyataan macam itu. Kalau masalah amal ibadah itu masing-masing, tapi tidak kita boleh menghinakannya. Amal ibadah iya masing-masing, keimanan iya masing-masing. Tapi tetap nasabat ke Rasulullah kita nggak bisa pungkiri. Memang itu keturunan Rasulullah, ya sudah. Dia keturunan Rasulullah. Istilah apa? Dia bisa memungkiri, dia juga bukan orang yang minta-minta menjadi keturunan Rasulullah, tidak. Jangan diapakan? Jangan disakiti. Rasulullah nyumpahin Saibah, anaknya Abu Lahab itu kenapa? Karena nyakitin anaknya. Siapa? Nabi Kusum. Diceraikan dengan cara kasar di hadapan bapaknya, di hadapan Rasulullah. Dengan cara kasar menyeraikan seperti itu. Dia mengatakan jelas-jelasan, ini kafir, aku ini kafir pada kau yang Muhammad. Disumpahin oleh Rasul, makan anjing, mati dia dimakan anjing. Jadi janganlah menghinakan, baik itu keturunan Rasulullah ya, atau apa dia sama Rasulullah. Termasuk jangan meremehkan, jangan merendahkan sunnah-sunnah Rasulullah. Seandainya kita belum mampu melaksanakan sunnah Rasulullah, janganlah kita menghinakan. Misalnya, alhamdulillah, ada teman kita gitu kan, rajin dia sholat duha, rajin dia tahajud, rajin dia puasa Kamis, sunnah-sunnah. Rajin, nah puasa sunnah duha itu mah kaya-kaya loh. Rajin melakukan sunnah apa? Gak kaya-kaya, gitu-gitu aja dulu. Gue begini-begini aja, gak pakai rajin lagi doa-doa yang ngaji, kagak ngaji, puasa apa lagi? Kalau bisa Ramadan dikasih duit, kasih duit itu juga banyak. Kalau emang nggak bisa melakukan sunnah, jangan menghinakan sunnah. Kita belum mampu, ya belum mampu. Jangan apa ya, jangan sampai. Karena pernah ada apa namanya? Ada contoh. Alhamdulillah, contoh yang kita katakan, contoh yang kita tidak perlu itu. Baik itu pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman masa kini. Kalau zaman Rasulullah pernah seorang sahabat, yang kata sahabat kata orang munafik. Jadi ada seorang sahabat itu pakai gelang emas. Pakai gelang emas. Kata Rasulullah, kamu memakai itu potongan dari apa? Bara api neraka. Karena emas itu haram bila-bila. Dia pakai gelang emas itu, kata Rasulullah, kamu memakai mengalungkan potongan dari api neraka. Karena takut dia dengan kata Rasulullah, itu dibuka, dia buat. Ada yang mungut. Dia mungut, apa? Perhiasan bagus kayak gini, kata apa? Dikata bara api neraka itu. Perhiasan bagus, kata apa? Api neraka. Dia mati. Apa yang terjadi? Para sahabat yang ada di sekitar itu mencium bau aroma daging bakar. Daging dibakar tuh cium aroma. Kenapa? Ternyata emas yang dia pakai itu betul-betul membakar sampai kelihatan tulangnya. Jadi apa? Kebakar beneran. Terus dia ngomongin tadi, apaan bara apa? Perhiasan cakep begini katanya bara api neraka. Dia pakai saja. Pas dia pakai,
langsung menyala, dan itu apa? Nempel ke daging sampai tulangnya itu kelihatan. Dan para sahabat mencium bau daging kebakar. Kenapa? Menghinakan. Kata Rasulullah itu barapi neraka. Barapi apa? Sampai gini-gini. Sederhana kan? Yang kedua, pernahkah ini zaman modern? Lagi ngaji hadis. Hadisnya ceritanya dan pembahasannya tentang apa? Tentang suruh mencuci tangan kalau bangun tidur, jangan langsung dicelupin, cuci dulu. Jangan langsung celupin ke dalam apa? Ke dalam kolam gitu. Apa disuruh cuci dulu, diguyur dulu. Kata Rasul, "Wanta la tadri aina batat sadaka." Kamu nggak tahu di mana dua tangan kamu itu nginep. Aina batat sadaka. Jadi kamu tuh nggak tahu lagi tidur, tangan kamu itu nginep di mana gitu. Ada yang nyeletuk. Apa nyetuknya? Ya, tangan lagi tidur nginep kemana sih? Gitu loh. Tangan lagi tidur nginep kemana? Subhanallah. Allah buktikan, Pak. Orang itu lagi tidur, tangannya masuk ke duburnya sendiri, Pak. Sampai apa? Pergelangan masuk ke duburnya sendiri. Lagi tidur. Meninggal dunia. Di tangan ini masuk ke dubur sampai pergelangan, nggak tahu cara gimana pun masuk lagi, meninggal lagi. Kata gurunya, jangan menghinakan sunnah, jangan meledek. Kalau emang nggak paham ya nanya, nggak mampu ngamalin diem aja, jangan sampai nggak ngamalin tapi orang ngamalin ngapain? Dihinakan, aduh sahur etika aja malam-malam bangun dulu. Lagi nama sholat duha kayak kagak lu. Kalau nggak bisa mengamalkan, sudah kita nggak mengamalkan. Artinya apa? Nggak kuat, nggak berdosa juga karena sunnah nggak berdosa. Tapi jangan apa? Jangan menghinakan ajaran Rasulullah. Kenapa? Dia seorang Rasul. Rasul itu utusan Allah. Kalau Rasulnya dihinakan, Allahnya yang marah. Ya kan? Utusan, maka utusan nggak boleh apa-apain. Kalau utusan dia dihinakan, yang utus yang marah, Allahnya marah. Rasulullah nggak marah, tapi Allahnya marah. Allah yang utus. Apa yang diucapkan Allah yang qulil hawa itu illa wahyuha, itu wahyu Allah. Nabi Rahman, iya nabinya sangat santun, tapi Allah punya apa? Punya kekuasaan, itu utusan aku. Dihinakan oleh manusia, Allahnya yang marah. Bukan hanya kepada Rasul, apapun yang kita hinakan, kita sakiti makhluk Allah pun Allah marah. Allahnya yang marah. Tapi Allah juga bisa memberikan apa? Memberikan imbalan kepada orang yang baik kepada makhluk Allah. Sederhana. Ada kan riwayat seorang ngasih minum anjing yang kehausan kan? Ngasih minum anjing kehausan. Anjing padahal kehausan, dia kasih minum. Dia turun Pak ke dalam sumur. Dia buka sepatunya, hooknya, diisi, dia naik, kasih minum. Padahal itu kata orang yang berdosa yang melakukan itu. Tapi anjing itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kasih minum, anjing itu menjadi selamat. Saya hati Allah berterima kasih kepada orang itu. Ngasih minum anjing aja Pak. Ngasih minum anjing aja itu berpahala. Allah ampuni dosa orang itu. Ada katakan ini seorang pelacur gitu. Cuma ngasih minum anjing, apa aja ngasih minum orang. Binatang seperti itu yang kita kan tidak terhormat, tapi kita tolong, Allahnya berterima kasih. Allah juga marah ketika ada ayam menyakiti apa? Makhluk Allah. Ada riwayat di Nabi Bani Israel, atau Nabi Musa AS. Dia apa? Digigit semut kan? Digigit semut kan? Sakit digigit semut. Akhirnya apa? Sarang semut dibakar. Allah nanya, kenapa engkau bakar satu kampung aja, satu kaum dulu? Dia menggigit aku. Siapa yang gigit? Itu ada semut. Yang gigit kamu itu cuma satu. Kenapa kamu siksa berapa? Satu kampung semua dibakar itu. Yang gigit kamu cuma satu. Itu juga bingung nyarinya kemana itu buat semut itu.
itu kayak gitu. Ada apa? Ada ikan, dia apa? Dimakan kucing. Ya makan kucing yang mana? Yang kita habak kucing yang mana? Ikan gue hilang nih. Wah, tinggal tulang doang makan kucing. Kucing, ada kucing datang. Wah ini dia. Langsung kita kebukan. Padahal kucing yang mana yang makan? Gak boleh. Makhluk Allah yang punya kuasa, yang memiliki itu Allah. Allahnya yang marah. Kadang-kadang ada laki, ada suami yang belagu gitu, menggawat, sombong. Ya kan bini kita, bapaknya dapat tanggung jawab, ya kan? Kita yang mungkin, ya bapaknya nggak berani ngomelin lakinya, kenapa? Udah lepas tanggung jawabnya, betul. Dia udah lepas di bapaknya karena dia diserahkan tanggung jawabnya kepada suaminya. Suaminya ya kurang bijak lah. Galak sama bini, kasar sama bini. Kalau bapaknya aja nggak berani memilih gua, iya bapaknya nggak berani. Tapi bini kita itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapaknya nggak berani masih bagus, tapi kalau Allah yang ngelawan kita, Allah yang apa, yang memilih kita itu yang bahaya. Allahnya yang kenapa? Dia milik Allah Subhanahu. Dia bukan milik bapaknya karena sudah diserahkan sama suaminya, tapi dia tetap makhluk Allah. Allahnya kenapa? Akan turun tangan.
pada zaman Rasulullah ada Abu Lahab yang seperti itu, maka azab yang waktu Abu Lahab itu seperti kita baca. Maka mungkinkah pada zaman modern sekarang ini ada orang seperti Abu Lahab? Kalau ada orang yang akhlaknya, kelakuannya seperti Abu Lahab kepada Rasulullah atau kepada ajaran Rasulullah, maka dia pun insya Allah akan menerima azab sebagaimana azabnya Abu Lahab. Jadi jelek apapun orang, jangan kita caci dia dengan kejelekannya. Tapi secakap apapun kita, jangan kita bangga dengan amal kita, karena kita belum tentu lebih baik dari dia. Nah, oleh karena itu Abu Lahab merasa bangga dia orang terhormat, banyak duit, keluarganya hebat. Akhirnya apa? Mencela Rasulullah, menurunkan azab. Wa mu'ala biswat wa thumma qala sayasla naran dzata lahab wa mu'ala al-Fatihah. Iya kan aku dia. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama anzalta bil 'adli wa qulika wa salli wa sallim wa istighfar salatu ya Rabbil alamin wa bi yasar sayyidina wal mukhtar wa la taharu asbil akhir azadani kullu manfa'in ma lana wallimna ma yaqulu wa subhana ilman yaqulu wa zidna ilman ma la hal na'udzu billahi min hal inna wa subhana ilman nafi'a wa rahman zakiyya min qabla qalbun munawwara lisanan zakir qur'anan jamila wa rizqan katsiran wa wasi'an halalan thayyiban barakan fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan hasanan jamila rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma al-haqqa haqqa sunnati wa batila batila wa sunnati nabat Allahumma ja'alna hadha wa marhuma wa tafarqana min ba'd ma summa wa sabbit qulubana ala mahabbati rasulillah wa samila sunnati rasulillah wa tawaffana ala millati rasulillah wa sunna fi zumratin najiyah wa isbil mu'minin حبك حب ما يحبك حب ما يقربنا إلى حبك ونحبك حب إلينا بعد عند ثم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم واتم إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين